Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator Sony yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang Prof. Askandar Pawiro, guru kami, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengisi pada workshop hari ini. Perawat yang kami muliakan, peserta workshop, para guru besar, dokter, dan mungkin nurse, ahli diet yang mengikuti. Baik, saya mulai kuliah saya, penyampaian saya, top adalah seperti ini. Basal and prandial insulin at a glance, included basal, basal plus, basal bolus, dan formulasi. Bisa jelas, Dr. Sony? Jelas, Dok. Jelas, ya. Terima kasih. Jadi ini adalah disclosure saya. Pagi ini ada forumnya disponsori oleh Novo. Jadi kita masuk dengan insulin dulu ya, klasifikasinya kita mengulang karena terapi insulin sangat pesat sekali kemajuannya, regimen baru, ya, prep baru, kemudian teknologi baru ini bermunculan dan guidelines-nya juga terpaksa harus menyesuaikan, sehingga sedangkan obatnya sudah ada di pasaran, maka kita harus bisa memahami dengan benar supaya penggunaannya kita masih tidak boleh bingung, dan apalagi pasiennya begitu ya. Cara memulai, cara intensifikasi karena hanya banyak, sehingga ini memerlukan sosialisasi yang terus menerus ya di awal inovasi yang ada ini. Kita ulangi. Jadi klasifikasi insulin itu ada dua, yang mudah, prandial dan basal insulin. Ada 3 macam insulin yang beredar di pasaran. Human insulin, kalau dulu sebenarnya animal insulin ya, dari babi atau dari sapi, tapi sudah tidak ditemukan, sulit ditemukan di pasaran. Tapi ada human, ini human juga mulai sulit ya begitu, meskipun masih ada analog, kemudian biosimilar insulin. Jadi ini cara pembuatannya. Kemudian dari cara kerjanya, ya, farmakokinetiknya, ini short acting ini adalah berfungsi sebagai insulin prandial. Ini meniru spike daripada pengeluaran insulin kalau ada makan yang masuk lewat diet. Ini antara 4 sampai 8 jam. Kalau yang rapid acting 4 jam, kalau yang short ini lebih panjang, duration of onset-nya sampai 8 jam. Yang intermediate acting ini berfungsi sebagai basal insulin, ini 8 sampai 12 jam duration of onset-nya. Nah, ini masih kita jumpai di pasaran, tapi ya sudah mulai kalah dengan teknologi-teknologi yang inovasi yang baru. Long acting insulin antara 12 sampai 24 jam, bahkan sebenarnya bisa ditambahkan supra long acting yang kerjanya lebih dari 24 jam ya, yang sampai 48 jam lebih. Kemudian ada mix insulin, dan penggunaannya ini memang sangat spesifik, dan pemilihan pasiennya ini juga harus tepat begitu ya. Monitoringnya, intensifikasinya ini harus baik. Ini kalau dibagi lebih jelas lagi, basal ini tadi NPH ini termasuk basal, meskipun ini termasuk intermediate. Kemudian long acting, modern insulin, detemir dan glargine, ya, ini sudah cukup lama, mungkin 1 atau lebih dekade. Yang baru ini long acting modern insulin degludec ya. Nah, jadi ini insulin basal ini mengalami revolusi
mengalami perbaikan daripada teknologi farmakokinetiknya. Bolus yang ada regular short acting human, tapi yang rapid acting modern insulin ini analog aspart glulysin lispro. Sebenarnya mau datang yang sub rapid acting itu masih akan ada lagi ke depan, nanti akan kita lihat. Jadi ini berinovasi terus. Human mix insulin ini masih ada beredar, tapi sudah mulai sulit. Premix modern insulin ini masih beredar juga. Ini inovasi yang baru, formulation ya, IDEC aspart ya, insulin degludec basal digabung dengan aspart ya, rapid acting. Kemudian ini yang baru datang ini fixed ratio combination, IDEC lira dan Aiglar Lixi ya. IDEC lira ini belum masuk ya preparatnya, tapi mungkin sebentar lagi masuk. Ini degludec dikombinasi dengan GLP-1 reseptor agonis, sedangkan Aiglar Lixi ini sudah masuk pasaran. Jadi ini kata kuncinya bahwa gen insulin ya, ini masih beredar, dan modern insulin analog ini yang saat ini sedang beredar, dan ini generation insulin ini sudah masuk pasaran dan sudah diterima juga oleh pasar ini karena bagus, jadi produknya banyak, mudah untuk intervensi untuk masuk ke pasar. Konsepnya seperti ini, basal dan prandial insulin. Ini prinsipnya bahwa insulin yang diberikan itu diusahakan untuk meniru profil produksi insulin yang normal dari orang yang sehat. Prinsipnya seperti itu. Kalau orang normal, waktu kita tidak makan, itu memerlukan insulin juga, insulin basal. Karena apa? Tubuh banyak cadangan makanan, ada glikogen, ada fat. Kalau tidak makan, kita tidak makan itu diubah jadi gula, itu memerlukan insulin, itu namanya insulin basal. Ya, umumnya insulin basal diperlukan 3 jam setelah makan sampai pre-meal berikutnya, atau post-meal setelah makan malam, atau snack terakhir setelah makan malam sampai pagi harinya. Nah, itu memerlukan insulin basal. Insulin eksogen ini ya ini untuk berusaha meniru insulin endogen yang dikeluarkan oleh tubuh. Ya, basal ini long acting 24 jam dikeluarkan untuk meregulasi prinsipnya untuk glucose output dari liver, untuk meregulasi itu dikeluarkan melalui proses glikogenolisis ya. Sedangkan prandial insulin ini meniru spike insulin yang normal dengan adanya intake yang masuk. Dari insulin yang ada, kita lihat profilnya di sini, macam-macam ya. Kalau yang mulai garis hitam ini, yang bawah yang flat ini adalah insulin analog kerja yang ultra ultra long acting ya. Ya, misalnya degludec atau glargin unit 300. Kemudian ada insulin yang analog jangka panjang, glargin atau detemir. Ini masih ada peaknya sedikit ya. Kemudian kalau yang intermediate, yang merah ini insulin basal tapi masih ada peaknya. Jadi ini masih kurang sempurna. Yang flat sempurna ini yang insulin yang supra long acting. Nah, sedangkan yang stop ini adalah yang biru, dan yang rapid acting ini yang hijau ya. Nah, nanti yang akan datang supra long acting itu lebih spike-nya lebih tinggi lagi dan lebih sempit lagi. Jadi ini perjalanan ya, teknologinya alhamdulillah kita sudah mengalami perjalanan insulin basal ini. Awalnya dari penemuan insulin oleh Banting and Best, kemudian ini dari insulin binatang, POC, ini ada 3 asam amino yang tidak sama, sehingga, dan ada juga insulin sapi, itu 1 asam amino tidak sama. Nah, ini menimbulkan masalah alergi atau kurang, memang tidak fisiologis. Kemudian kalau ada orang yang hal harapnya bagaimana, itu sulit lagi kita nanti ada yang pro, ada yang tidak. NPH insulin ini sudah mampu untuk intermediate acting ya, sifatnya basal. Kemudian selanjutnya muncul insulin analog jangka panjang, detemir dan glargin. Nah, sekarang
kita pada era yang lebih memiliki glargine unit 300 dan degludec ini yang terakhir, ini yang ultra long acting basal insulin. Kelebihannya apa? Yang ultra long acting ini lebih flat lagi, tidak ada puncaknya seperti insulin yang sebelumnya, dan masa kerjanya panjang sampai ini 25 jam lebih, variability-nya paling rendah ya yang degludec ini. Dan ini memang efeknya kumulatif nanti 5 jam baru efek ya. Sehingga ini pasien lupa satu kali, itu gula darahnya tidak naik, tidak fluktuasi. Sedangkan kalau kita pakai detemir maupun glargine, pasien kalau lupa suntik, ini besoknya kita lihat bahwa langsung gulanya akan naik ya, karena lupa suntik detemir atau glargine. Tapi kalau degludec, ini lupa satu kali, gulanya besoknya tetap normal, dikira pasiennya, loh dok saya tidak suntik normal kok kena pas suntik begitu. Kadang-kadang pasien tanya begitu. Ini karena efeknya efek kumulatif. Belum lagi waktu suntiknya juga sangat fleksibel, tidak harus fixed time seperti detemir dan glargine. Jadi ini kemajuan basal insulin. Jadi kita bisa memilihkan pasien mendapatkan keuntungan dengan kemajuan farmakologi. Perjalanan daripada glargine unit 100, glargine unit 300 ini ya, ini glargine unit 100 dan ini sama, hanya memang kemasan formula sehingga sifatnya bisa menjadi lebih panjang ya. Tapi kalau insulin degludec ini memang betul-betul molekul yang baru insulinnya. Jadi ini dalam bentuk soluble multihexamers ya. Waktunya half-life-nya 25 jam, dan duration of onset-nya 42 jam. Nah ini sehingga kalau pasien lupa atau variabilitasnya di waktu suntiknya tidak fixed time, maka ini tidak kita lihat fluktuasi akibat tidak reguler atau lupa. Jadi ini lagi ini insulin degludec. Ini flat dose kita bisa lihat ini kalau dibanding dengan degludec dan glargine ya. Jadi min half-life-nya lebih panjang. Ini kita lihat flat ini kalau dipakai yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan dipakai pada diabetes tipe 1 dan 4 kali lebih rendah variability-nya jika dibandingkan dengan glargine 100 ataupun glargine yang unit 300. Kita lihat di sini yang bar biru ini adalah insulin sangat baik sekali. Kalau glargine unit 300 dan 100, yang kanan itu yang 100, yang kiri yang 300, ya bar yang berwarna agak abu-abu muda ini, atau coklat ya, ini lebih ada peak-nya ya, dibandingkan dengan degludec. Jadi ini alhamdulillah was-was berkurang kalau pakai degludec itu less hypo. Dari real world maupun RCT, degludec ini pada diabetes tipe 2, dibandingkan dengan insulin glargine unit 300 maupun 300, ini kita bisa menunjukkan dari beberapa penelitian ya. Bikin dari RCT, bikin switch default conclude, ini kita lihat HbA1c-nya sama efektif. Kelebihannya apa? Fastingnya lebih rendah, ada yang postprandialnya juga lebih rendah. Yang default ini memang ada peningkatan dosis ya daripada degludec, tapi ini dari default ini kita lihat dengan dosis yang meningkat, efek hypogliseminya ini lebih rendah ya. Jadi ini kita lihat keunggulan daripada degludec ini adalah less hypo, di samping H1C-nya, fasting maupun prandialnya ini juga bisa bersaing. Dari conclude study ini semuanya bisa lebih unggul ya dibandingkan dengan glargine unit 3. Baik H2C, fasting, dosisnya juga lebih menurun, less hypo. Sedangkan pada real world evidence ini kita lihat bahwa efeknya juga sama yang ada pada RCT. HbA1c-nya juga turun, kemudian fasting dan dosisnya juga bisa bersaing, dan juga yang keunggulan utama adalah less hypo. Jadi ini
luar biasa ini ya, sudah bisa menyebabkan pasien ini lebih jarang. Plus kita lihat ini yang rapid acting, aspart, kemudian glulysin, lispro, ini sama-sama rapid actingnya, tapi apa keunggulannya? Keunggulannya kita lihat di sini, bahwa ini bisa digunakan untuk apa namanya, pediatric pregnancy, hepatic impairment, renal impairment, IV bisa injeksinya bisa sebelum atau setelah, disimpan itu bisa sampai apa namanya, jangka lama ya. Ini waktunya sampai 30 bulan ya, dibanding dengan masa penyimpanan yang lain, glulysin maupun apa namanya, lispro ini cuma 24 minggu, tapi kalau ini lebih awet ini, aspart ini. Nah ini lihat keunggulan ini, kita bisa bersaing. Kalau kita lihat poin-poinnya dengan rapid acting yang lain, ini kelihatannya sangat ideal dan bisa bersaing dengan bolus insulin lainnya. Jadi konsepnya ini biosimilar ya. Insulin itu adalah suatu biologi aktif ya. Nah ini prosesnya tentunya sangat sulit ya, bukan chemistry ya, bukan bahan kimia. Nah sehingga processingnya itu sulit untuk begitu ya. Jadi ini kalau ada biosimilar itu harus dibuktikan bahwa ini harus sama efektif dengan original produknya. Jadi ini tidak identik. Rapid acting yang misalnya nanti kalau dibuka di Gludex sudah open, bisa adanya, ini juga harus dibuktikan harus setara dengan apa namanya original atau referral original drug-nya begitu ya. Demikian juga dengan rapid acting insulin. Kita lihat Glargine itu sudah ada apa namanya original referral insulinnya, dan ini selalu disertai dengan bukti sama dengan reference-nya. Jadi ini premix insulin NPH ya, ini adalah dicampur ini antara NPH dan regular insulin untuk mengcover basal dan prandial needs ya. Kalau ini premix insulin ini juga demikian. Nah, ini basal dan prandial tetapi masih ada peak-nya. Nah, kalau formulation insulin ini yang dicampur ini adalah campuran dua molekul yang berbeda, digludex dan aspart begitu ya. Jadi ini kedua molekul ini campur dijadikan satu. Kalau premix dan yang sebelumnya ini insulinnya satu. Sehingga kalau sebelum disuntikkan itu harus campur, dikocok dulu begitu ya. Tapi kalau co-formulation ini enggak seperti itu demikian. Kita lihat di sini bahwa fast acting sebelah kiri basal ya, kalau premix kurvanya seperti ini, targetnya ini adalah untuk mengcover baik kebutuhan basal maupun prandialnya. Nah, jadi ini targetnya adalah suatu kemudahan begitu ya, suatu kemudahan supaya pasien tidak suntik bolak-balik begitu, basal bolus bisa sampai 4 kali. Kalau masih bisa 2 kali, ngapain 3 kali, ngapain 4 kali begitu ya kan. Nanti kalau bisa ya baru yang 4 kali. Co-formulation ini adalah sebutan insulin digludex yang dicampur dengan aspart ya, insulin aspart ya. Jadi ini dimasukkan di dalam satu device dan ini dalam bentuk diheksamir dan heksamir ini proporsinya 70% dan 30%. High-tech aspart ini untuk apa namanya basal dan bolus ini jadi satu diberikan pada pasien. Bedanya apa? Co-formulation dan premix ya. Nah, yang co-formulation ini dua molekul yang berbeda. Tetapi kalau premix ini molekulnya sama. Hanya campurannya ada apa namanya? Biologi aktifnya itu sama. Hanya campurannya diberikan protamin sehingga terpisah, ada yang bersifat sebagai rapid, ada yang intermediate acting. Kemudian ini yang co-formulation lebih mirip dengan pola sekresi insulin, lebih mirip ya. Kemudian apa yang shoulder karena ada setelah
yang seperti intermediate insulin itu ada peak yang dimiliki oleh intermediate insulin itu, sehingga pseudo efek ini risiko hipoglikemi. Jadi harus makan snack setiap 3 jam. Ya, kalau enggak makan snack setiap 3 jam, kalau yang premix ini ya, itu bisa hipoglikemi. Tapi kalau co-formulation ini, pasiennya lupa snack, ataupun tidak snack, tidak terbiasa snack, tidak sempat snack, itu lebih aman terhadap hypo. Dan ini juga lebih mudah karena ya memang tidak perlu diresuspensi, tidak perlu dikocok ya, tadi saya sebutkan. Tapi kalau premix yang kanan, ini memang lebih ya, kemudian juga tidak sampai 24 jam perlu di suspensi, dikocok ya. Ini sekarang data penelitian daripada IDEC Aspart, kita lihat di sini ada 2 penelitian, ini ringkasannya saja karena terlalu waktunya tidak mungkin. Once delay dibandingkan dengan diadu dengan insulin 100. Maka co-formulation ini, IDEC Aspart ini pada RCT, ini superior penurunan HbA1c-nya. Postprandial glukosnya juga lebih superior ya jika disuntikkan pada makanan utama. Dan lebih less hypo, nocturnal hypo ini yang pada co-formulation IDEC Aspart ini lebih sedikit. Penelitian kedua, nah ini split dose ini maksudnya di co-formulation dengan basal plus atau basal. Ya, split dose ini diberikan 2 kali. Capaian HbA1c-nya sama, tapi suntikannya 2 kali dibandingkan dengan yang intensifikasi basal bolus sampai 3 atau 4 kali. Ya. Lebih less hypo, dan dosis insulinnya pun juga lebih sedikit dosisnya yang diberikan oleh co-formulation ini. Jadi ini keunggulan dari IDEC Aspart ya. Nah, jadi konsepnya fixed ratio combination ini kita jangan bingung lagi ya, ini kadang-kadang saya juga bingung ya. Kalau fixed ratio combination ini adalah dikombinasi dengan GLP-1 reseptor agonis. Kalau IDEC Aspart itu disebut co-formulation. Ya, kalau yang FRC fixed combination insulin namanya basal dikombinasi dengan GLP-1 reseptor agonis. Ini sudah ada di pasaran, iClear Lixi. Ya. Nah, IDEC Lira akan datang, mudah-mudahan cepat ya, sehingga kita banyak pilihan. Nah, sekarang kita langsung masuk pada bagian terakhir daripada lecture ini. Ini kita masuk kepada algoritma. Tadi insulinnya macam-macam, kita bagaimana ini pakainya. Nah, ini inisiasi insulin dan optimasinya. Jadi pasien diabetes tipe 2 sudah pakai oral, single, atau triple. Nah, HbA1c-nya masih 7,5 ke atas, maka memerlukan indikasi insulin. Ya bisa 3 inisiasinya. Bisa insulin basal yang sebelah kiri, yang tengah ini yang kita bicarakan pagi ini, co-formulation Aspart ya, atau premix insulin yang lama ya. Nah ini, atau dengan fixed regimen combination ya, FRC. Ini kombinasi yang sebelah kanan sendiri, kombinasi insulin basal plus GLP-1 reseptor agonis. Inisiasinya bisa mau pilih ya. Nah ini individual. Kira-kira kalau insulin basal mulainya 10 unit ya. Kalau co-formulation atau premix ya, dosisnya juga paling rendah, misalnya 4 atau 6 unit ya, 1 kali juga nanti dilihat hasilnya ya. Kemudian dilakukan indikasi atas monitoring gula dan target HbA1c. Ini ada adjustment dose-nya kalau gula darah puasa atau prandial ya, di atas 180, tambahnya 4 unit, 110 sampai 180, tambahnya 2 unit, kalau sudah di bawah 130, ini dos tetap ya. Tapi nanti kita punya Prof. Askandar yang lebih mudah, nanti kita pelajari clinical aplikasinya oleh Prof. Askandar.
Selanjutnya untuk inisiasi kalau sudah dilakukan intensifikasi. Basal tadi, ya kita naikkan dosisnya sampai mencapai target, tapi lama-lama dengan seiring penurunan sel beta pankreas, lama-lama juga basal ini meskipun dosisnya sudah optimal, lama-lama juga tidak HbA1c-nya tidak bisa mencapai target. Kalau bisa mencapai target, maka intensi berikutnya bisa pakai GLP-1 reseptor agonis yang sebelah kita lihat, atau ditambah plus prandial 1 kali. Basal plus 1, lama-lama 2, lama-lama 3. Atau akhirnya ya sudah basal bolus. Ini sudah yang lengkap begitu ya. Ini namanya sudah suntik 4 kali ya, bullish regimen ya. Pasien harus repot ini. Kalau yang kita pakai yang tengah, jalur tengah co-formulation ini, yang kita bicarakan pagi ini, IDEC Aspart, premix, maka ini kalau 2 kali tidak bisa, maka kalau yang premix bisa 3 kali, ya bisa 3 kali. Tapi kalau co-formulation itu maksimal 2 kali, atau ditambahkan rapid acting insulin pada waktu siang. Ya. Kalau akhirnya gagal ya dipindah ke basal bolus. Kalau fixed regimen combination yang sebelah kanan ini kalau dosisnya sudah optimal tidak bisa mencapai target, ini bisa pakai premix ya 2 kali atau 3 kali atau sudah masuk dengan basal bolus. Jadi ini agak rumit, jadi harus pasien juga pemilihan. Tapi yang sederhana ini adalah co-formulation, ini termasuk sederhana untuk intensifikasinya. Selanjutnya inisiasi plus optimasi ya. Tadi yang kalau pakai co-formulation, kalau kita memilih co-formulation, misal 10 unit 1 dulu, nanti kalau tidak mencapai target bisa 2 kali, ya. Caranya titrasinya ini targetnya adjustment dose-nya dari monitoring gula darahnya. Ya. Kalau pakai FRC ini adalah kombinasi basal dan GLP-1 reseptor agonis. Nah ini ya sudah titrasi sampai 1 kali saja, sampai dosis maksimal nggak bisa, ya bisa 1 kali, maksimal 2 kali. Ya kalau nggak bisa ya sudah pakai basal bolus nanti. Kalau basal plus ini nanti prandial yang makan yang paling besar ya, apakah harus dipelajari, ditanya kira-kira pasien makannya paling besar yang mana. Ada basal bolus ya, ada bedtime dan basal plus dan basal bolus ini. Kalau basal bolus yang sebelah kanan ini ya suntiknya 4 kali sehari. Ya, kalau sudah mencapai target ya dengan berjalannya waktu itu bisa disebut dieskalasi, dosisnya disederhanakan. Kalau glucotoxicity, lipotoxicity-nya sudah menghilang, maka kebutuhan dosis insulinnya bisa menurun, maka dosis juga harus diturunkan, disesuaikan. Jadi ini terutama kalau HbA1c di atas 9, fastingnya tinggi 250, kemudian blood glucose acaknya ya ini 300 atau 2 jamnya ada metabolic decompensation, ini pakai inisiasi dan optimasi yang seperti ini. Selanjutnya intensifikasinya, kalau co-formulation tadi sudah saya singgung, ini kalau tidak mencapai target, yang makan siang itu ditambah rapid acting begitu ya, itu bisa. Kalau akhirnya gagal ya sudah, akhirnya basal bolus. Akhirnya semua itu basal bolus. Tapi ini ada periode perantara. Kalau yang basal plus ya ini plus 1, 2, 3. Kalau yang basal bolus sudah sejak awal suntik 4 kali, setiap makan suntik, ada sebelum tidur suntik 1 kali, ya tinggal adjustment dose saja. Nah, jadi saya kira ini algoritma yang terakhir. Mungkin nanti yang mudah dengan formulanya Prof. Askandar dan pada diskusi kasus. Terima kasih, kami kembalikan kepada Dr. Sony.